Alhamdulillah, puja dan puji kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling layak untuk dicintai, dihormati, ditakuti dan ditunduki. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan apapun yang ada di dalamnya, dan juga bumi dan apapun yang ada di atasnya dan juga di dalamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Zat ini tunggal, esa, maha kuat, maha perkasa, maha adil, tidak berada dan tidak diperanakan, dan dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan semua yang kita butuhkan untuk roda kehidupan dunia ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan setelah itu salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling suci jalur nasabnya, paling sempurna fisik juga akhlaknya. Dengannya lah risalah langit ditutup, risalah kenabian dan kerasulan, dan dia dinobatkan oleh Sang Pencipta menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat, orang yang pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya. Dan juga Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut setia selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan bahasan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan bahasan kita Riyadhus Shalihin, dan ini pertemuan kita yang kedua, dan kita masih membahas di bab pertama, khusus masalah bab niat. Sudah panjang lebar kita bahas masalah niat ini, dan intinya tubuh itu punya ibadah, hati juga punya ibadah. Ibadah badan, ibadah tubuh ini seperti gerakan sholat, zikir, doa, sedekah, haji, umroh, jihad, semua itu ibadah badan. Dan ada ibadah hati. Ibadah hati ini ikhlas, tawakal, yakin, takut, cinta, ridho. Semua ini adalah ibadah hati. Di dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian, harus digabungin keduanya nih. Jadi misal orang sholat, ibadah badan, harus diikuti dengan ibadah hati, ikhlas. Harus diikuti dengan ibadah hati, yakin. Harus diikuti pada saat kita mencari nafkah misalnya, atau menuntut ilmu, atau melakukan aktivitas apapun dengan tawakal. Jadi satu sama yang lain berhubungan. Kalau dipisahkan, maka tidak akan diterima ibadah itu. Misal, ada orang ikhlas, tapi nggak sholat misalnya. Dia tahu ikhlas itu perintah Allah. Ini sholat ini perintah Allah, tapi dia nggak kerjain. Nggak ada ibadah badannya, percuma. Atau ada orang yang ibadah badan, bergerak badannya, tapi tidak ada ikhlasnya. Hanya karena dipuji oleh orang, hanya karena nggak enak sama orang, hanya karena terdesak, hanya karena kondisi dan situasi lah, akhirnya membuat dia mengerjakannya. Ini juga nggak diterima, namanya riya dalam agama kita. Makanya perlu difahami keduanya harus disatukan. Dan niat ini di dalam hati adalah salah satu ibadah hati. Niat adalah salah satu ibadah hati, dan semua ibadah di dalam agama kita asas niatnya, niat itu bahasa lainnya Bapak Ibu sekalian sugesti ya. Sugesti kita itu niat. Seperti misalnya Bapak Ibu kalau niat puasa, itu sedang sugesti puasa. Saya besok mau puasa, nggak makan, nggak minum, nggak gini, nggak gitu. Maka secara otomatis tubuh kita menerima karena ada sugestinya. Ya. Sama dengan apa sajalah ya. Orang mau tidur, orang mau makan, orang mau bergerak, semua diikuti dengan niat, ada sugestinya, sehingga dia semangat mengerjakannya. Nah dalam agama kita, semua ibadah harus ada niatnya, harus ada sugestinya, dan niat di dalam hati. Niat di dalam hati, asasnya di dalam hati. Di dalam riwayat tidak ditemukan satupun riwayat kalau Nabi kita Muhammad SAW menyebut mengajarkan tentang niat lafadz. Seperti kasus misalnya usolli fardhu salatid duhur nawaitu shoma ghadin. Ini nggak ada hadisnya, nggak ada hadisnya. Lalu dari mana asalnya? Beberapa ulama Al-Azhar yang bermadzhab Syafi'i mengatakan niat hati harus diikuti dengan lisan, supaya orang itu ya menguatkan niat hatinya. Maka mereka menyusunlah kalimat-kalimat ini. Usolli fardhu salatid duhur arba rakaat nawaitul wudu, dan semua yang biasa kita belajar di sekolah kita, karena dominasi teman-teman yang di Depak nyusun juga kurikulum sekolah, teman-teman dari Mesir gitu. Saya pun pernah sekolah di Mesir gitu. Jadi saya tahu sebelum sekolah di Madinah
bagaimana memang didominasi oleh pemahaman ini gitu. Tapi teman-teman yang ini pun yang menyusun kalimat-kalimat niat dengan lisan itu mengatakan harus niat dalam hati. Kalau ada orang bilang usolli fardhu salatid duhur tapi niat hati tidak ada itu, maka nggak sah sholatnya. Tapi kalau dibalik, dia niat dalam hati mau sholat tapi lupa lisannya, sah sholatnya. Ini pendapat sebagian ulama di Al-Azhar yang membahas masalah itu, menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'iyah. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada lafaz niat. Kita mau sholat nih, tadi ibu-ibu mau sholat duhur misalnya. Kita pas wudu, dalam hati terlintas nggak niat sholat duhur? Baik, itu niatnya. Maka kita menghadap sejadah, menurut pendapat jumhur ulama, Allahu Akbar, sholat. Orang kalau maju jadi imam, sudah niat belum dalam hati mau jadi imam? Dia nggak perlu bilang lagi imaman. Kita mundur di saf makmum, kita sudah niat mau ikut berjamaah, sudah niat makmum belum? Sudah niat, berarti sudah tidak perlu bilang lagi makmuman, karena sudah jelas semuanya, dalam hati sudah terlintas, gitu kan? Maka ini khilaf di antara ulama tentang masalah pendapat tapi tentu anjuran para ulama untuk berpegang pada pendapat jumhur, karena ini adalah ijtihad. Tidak pernah ada Nabi yang mengatakan kalau kalian mau sholat bacalah usolli fardhu salatid duhur, nggak ada hadisnya itu. Atau nawaitu shauma ghadin, tidak disebutkan ada lafaz hadisnya, gitu kan? Ini adalah ijtihad sekali lagi. Tapi kalau ada teman-teman yang melakukan, itu adalah hak mereka. Saya sekarang menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang hukum syar'inya dan dari mana historinya supaya tahu kan. Nah, kita sedang bicara masalah bab niat. Jadi kalau kita tidak bilang juga nawaitu shauma ghadin, sah puasanya. Asal hatinya niat, jangan lupa. Dan hati ini tidak ada lafaz khusus ya. Jadi dalam pendapat jumhur ulama, misal mau puasa Ramadan, dalam hati terlintas besok mau puasa, udah tinggal puasa aja. Jadi jangan juga dalam hati terus disusun lagi lafaz, nggak ada lagi susunan lafaz. Ya udah mau sholat, mau puasa, mau seperti kalau gini, Bapak Ibu mau kasih hadiah sedekah ke orang, sebutin nggak? Saya sedekahin buat kamu, enggak. Nah seperti itu sebenarnya semua ibadah begitu. Kita nggak usah sebutin, tapi dalam hati sudah ada terlintas memang mau kasih orang ini, mau kasih orang itu, mau bagiin Quran buat orang ini, mau nasihatin orang yang itu, semuanya sudah ada dalam hati. Makanya asas niat dalam hati. Hadis pertama yang kita pelajari kemarin tentang innamal a'malu binniyat, semua amal harus diikuti dengan niat, maksudnya dalam hati. Ya. Tentang masalah lisan adalah khilaf tadi ulama yang sudah saya paparkan, gitu kan. Kemudian dikatakan ini yang pertama yang berhubungan yang kita ambil dari hadis kita yang lalu ya. Kemudian dan memang kita kemarin masih jelaskan satu hadis saja, dan saya juga sudah menyebutkan tentang sababul wurud. Kalau yang baru ikut mungkin bisa ditambah informasi di bukunya, atau mungkin yang kemarin juga kalau belum catatkan, kita harus tahu kalau Al-Quran punya sababun nuzul ya, sebab turun. Kalau hadis ada sababul wurud namanya, sebab hadis itu disebutin. Tentu tidak semua ayat Al-Quran ada sababun nuzulnya, tidak semua hadis juga punya sababul wurud. Tetapi kalau ada, kita semestinya pelajari, karena ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang maksud dan tujuan syariat dari dalil itu, supaya jelas, gitu kan? Seperti misal, ada hadis Nabi SAW, beliau pernah jalan di pasar satu hari, kemudian beliau temukan ada penjual gandum, jual gandum, gandumnya bagus sekali, gitu kan? Orang-orang banyak tertarik beli gandum itu karena yang ditumpuk di depan itu bagus, warnanya kuning cerah, gitu kan? Seperti banyak orang-orang kita juga mungkin jual beras, jual apa, biasanya ditumpukin yang bagus. Orang kalau beli diambilin dari yang dalam. Nah ternyata Nabi SAW masuk ke dalam tokohnya orang ini, dipegang pakai telapak tangan beliau, ternyata di bagian dalam yang sering dibungkusin buat orang itu basah, kualitasnya kurang bagus, jadi timbangannya berat, tidak bagus kualitasnya. Jadi bukan yang kelihatan itu. Maka Nabi SAW bilang pada saat itu di pasar itu, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Nah orang kalau cuma baca hadis ini saja kurang jelas buat dia, karena sababul wurud penting, gitu ya, untuk menjelaskan kepada kita apa maksud dan tujuan. Karena dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah banyak juga yang diturunkan ayat Al-Quran dan tersebutkan hadis Nabi SAW karena masalah kejadian di antara para sahabat.
Juga perlu ditambahkan, kita punya di dalam ilmu agama kita ini ada dalam hadis Nabi ya, kita bicara karena Riyadhus Shalihin bicara masalah hadis. Perilaku dalam kehidupan Nabi SAW ada hal-hal yang harus kita pahami. Yang pertama, ada namanya jibiliyah dan ghair jibiliyah. Maksudnya jibiliyah itu sesuatu yang terbebankan pada Nabi SAW, tapi bukan bagian dari syariat. Seperti misal, fisik Nabi. Nabi SAW itu fisiknya tinggi besar, kekar. Gitu kan? Apakah semua kaum laki-laki muslimin harus begitu? Jawabannya enggak. Karena itu jibiliyah. Rambut Nabi SAW itu berombak berwarna hitam. Beliau biarkan sampai kuping atau pundak. Apakah semua laki-laki harus seperti itu? Jawabannya enggak. Karena ini adalah bagian sesuatu yang terbebani secara harus gitu. Kan gitu. Kemudian semua fisik Nabi SAW, bola mata yang besar, hidung yang mancung, segala warna-warna kulit yang putih sampai pipi beliau ke merah-merahan, itu semua adalah jibiliyah, harus gitu kan. Ini kalau secara fisik. Sama halnya makanan. Makanan orang pada saat itu kurma. Jazirah makan kurma. Apakah semua kaum muslimin harus makan kurma? Jawabannya enggak. Gandum misalnya gitu kan. Tapi kalau kita makan kurma karena tahu Nabi makan kurma, pahala. Tapi apakah kita harus ganti beras kita makan kurma? Jawabannya enggak. Selama makanan itu halal enggak ada masalah, gitu kan. Jadi ada sesuatu yang terbebankan pada Nabi SAW yang sifatnya memang ya, harus seperti itu. Nggak bisa enggak gitu. Sama juga hadis yang menjelaskan Nabi SAW itu kalau jalan seperti orang yang turun dari bukit cepat gitu ya. Nah, apakah semua laki-laki harus seperti itu? Atau kita semua harus begitu? Jawabannya enggak. Ini contoh ya. Sama halnya di pakaian. Di zaman Nabi SAW pakaiannya itu izar dan rida. Jadi seperti baju ihram kalau kita sekarang. Satu lembar di atas, satu lembar di bawah. Apakah itu ditarik sampai sekarang? Jawabannya enggak. Yang penting pakaiannya menutup aurat, kan gitu. Ada kaidah dalam hukum syar'i. Nah, ini semua adalah sesuatu yang jibil, harus, nggak bisa enggak. Sama dengan pakai imamah. Imamah di kepala itu yang biasa dilitin kain itu karena zaman itu pakaiannya orang. Kan gitu. Nabi SAW pakai imamah, Abu Jahal juga pakai imamah. Ya, orang kafir di Makkah pakai imamah juga. Karena pakaian mereka gitu. Apakah itu bagian dari syariat? Kata ulama bukan, ini jibiliyah. Ini sesuatu yang harus gitu kan. Ini dulu difahamin, ada sesuatu yang seperti ini. Ada yang ghairu jibiliyah, sesuatu yang tidak terbebankan oleh Nabi dan bagian dari syariat, gitu kan. Seperti misalnya beliau melakukan perilaku-perilaku yang memang itu bagian dari syariat, dan ini dibagi tiga. Ada perkataan, ada perbuatan, ada persetujuan. Ya. Kalau perkataan seperti Nabi bilang SAW, apalah misalnya siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga misalnya. Perkataan Nabi, 12 rakaat sholat sunnah, kayak sholat 12 rakaat ini kan 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Namanya sunnah rawatib. Nabi SAW sampaikan kan itu. Berarti penyampaian, ada perkataan Nabi. Sama dengan innamal a'malu binniyat yang kita pelajari hadis yang kemarin, perkataan Nabi. Yang kedua ada perbuatan Nabi SAW. Perbuatan itu seperti Nabi berjihad, Nabi bersedekah, kemudian Nabi SAW haji. Sampai beliau mengatakan, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji. Contoh-contoh cara haji, jumrahnya bagaimana, pakai ihramnya bagaimana, rukun-rukunnya, syaratnya, ambil dari aku. Jadi sahabat-sahabat itu melihat perilaku Nabi terus dicontohin. Nah, ini namanya perbuatan Nabi. Ini bagian dari syariat kita. Kemudian juga yang ketiga adalah persetujuan. Persetujuan Nabi ini ada perilaku-perilaku sahabat yang mereka lakukan pada saat itu, gitu kan? Yang Nabi SAW tidak tegur, nggak ditegur. Seperti misal Khalid bin Walid, sahabat Nabi, waktu sudah masuk Islam, beliau mengikuti tradisi masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah biasa memakan biawak padang pasir. Jadi biawak padang pasir itu bentuknya seperti dinosaurus tapi kecil, gitu. Memang unik binatang itu ya, tinggal di padang pasir. Ini halal dimakan karena nggak bertaring, dia nggak punya gigi taring, gitu. Maka Khalid bin Walid tangkap, dibakar sama dia. Sudah dibakar, dibawa di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, silahkan. Sebagai bentuk penghormatan, mau diberikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW
menolak tapi dengan cara santun. Beliau mengatakan hadza laisa bi ardi qaumina. Ini kami nggak kenal di Mekah dulu. Nggak pernah saya makan biawak gitu loh bahasa langsungnya, tapi santun. Ini bukan tidak dikenal di wilayah kami. Lalu Khalid bin Walid mencuil daging tersebut dan memakannya, tapi Nabi tidak larang. Nabi SAW tidak larang. Maka ini namanya takrir, persetujuan. Jadi perilaku sahabat yang dilakukan dan Nabi setujui. Nabi SAW setujui. Nah ini berhubungan dengan masalah yang kita ambil dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang sifatnya jibiliyah, kita tidak harus untuk itu, karena bukan bagian dari syariat, tapi ada yang ghair jibiliyah, yang merupakan bagian dari syariat, gitu kan? Memang Nabi SAW melakukan karena ada perintahnya, dan ada 3, perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Dan saya sudah berikan contoh-contohnya tadi. Jadi nanti kita akan lihat ada banyak hadis-hadis Nabi SAW ke depan, itu akan ada perkataan Nabi, akan ada perbuatan Nabi. Sahabat lihat, kami melihat Nabi SAW begini, ya, penyampaian. Ada juga kadang-kadang perilaku sahabat disetujui oleh Nabi. Nah, perlu kita garis bawahi satu hal Bapak Ibu sekalian. Di zaman Nabi Muhammad SAW, sementara wahyu turun, 13 tahun fase Mekah, dan 10 tahun fase Madinah, 23 tahun sampai Al-Quran sempurna, ini semuanya yang dilakukan oleh sahabat kembali kepada penentuan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi SAW tegur, berarti larangan. Kalau tinggal kita tahu haram atau makruh dari ancamannya. Kalau haram itu dilaknat, dimurkahi, ya, diancam dengan siksa kubur. Nah itu berarti haram. Kalau makruh cuma dilarang saja, tapi tidak ada ancaman. Seperti misalnya, jangan kalian minum sambil berdiri. Larangan Nabi SAW, tapi tidak ada ancaman. Berarti ini makruh hukumnya. Gitu. Orang minum lebih baik duduk sunnah, tapi kalau berdiri makruh. Tapi kalau ada ancaman laknat, laknat itu diangkat berkah hidupnya ya. Murka, azab kubur, azab neraka, ini semua berarti haram hukumnya. Nah cara kita memahami hukum-hukum syar'i seperti itu. Cuma yang perlu kita ketahui satu hal, karena di Indonesia saya temukan banyak orang yang tidak paham masalah ini. Selama wahyu masih turun di fase Mekah atau di fase Madinah, perilaku-perilaku sahabat, ada yang Nabi tegur, sehingga menjadi haram kalau ada ancaman, sehingga menjadi makruh kalau cuma teguran biasa. Ada yang menjadi wajib dan ada yang menjadi sunnah. Wajib itu kalau diikuti juga dengan ancaman. Sholat misalnya, dari mana kita bisa tahu sholat 5 waktu wajib? Karena ada ancaman. Misal sabda Nabi SAW tentang masalah sholat, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kufur. Ada ancaman ya. Berarti perilaku ibadah itu wajib. Ada yang sunnah. Sunnah itu dikasih pilihan. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa setahun. Misal. Tidak ada ancaman kan? Berarti dia hukumnya sunnah. Jelas sampai sini ya. Kita tahu larangan itu haram kalau ada ancaman. Kalau kita tahu dia jadi makruh kalau tidak ada ancaman. Tapi ditegur. Kita tahu sesuatu perintah itu wajib kalau ada ya, ancaman meninggalkannya, dan kita tahu dia sunnah kalau tidak ada ancaman, kalau tidak dilakukan. Cara mengambil hukum syar'i begitu. Baik, di zaman Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, selama fase wahyu masih turun, maka perilaku-perilaku sahabat ini ada yang sesuai dengan wahyu dibiarkan, ada yang tidak sesuai dengan wahyu lalu ditegur. Ya. Tetapi keadaan sahabat beda dengan keadaan kita. Di Indonesia ini banyak orang yang mau buat-buat ibadah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Nabi SAW waktu menghembuskan nafas terakhir, Al-Quran sudah sempurna 30 juz. Berarti tidak ada lagi tambahan. Tidak boleh ada tambahan ibadah apapun, karena sudah sempurna. Beda kita dengan sahabat. Kalau sahabat pada masa itu, memang wahyu masih turun. Makanya kalau ada yang mereka lakukan benar, didukung. Kalau salah, diingatkan. Nanti akan banyak hadis-hadis kita sebutkan ke depan. Di buku kita ini padat sekali dengan hadis. Nanti kita kasih contoh. Nah ini contohnya Bapak Ibu sekalian nih. Ini perilaku sahabat yang dibenarkan oleh syariat. Nah ini perilaku sahabat yang ditegur oleh syariat. Gitu kan. Karena wahyu masih proses turun. Nah kita kadang-kadang tidak paham masalah ini. Kita anggap posisi kita seperti sahabat.
Saya pernah dengar ada khutbah Jumat, mengatakan salah seorang khatib di dekat rumah saya di Condet, dia mengatakan, banyak orang sekarang mengatakan jangan buat-buat ibadah. Padahal sahabat-sahabat sendiri banyak buat ibadah yang Nabi tidak contohin. Dikasih contoh sama dia. Contohnya misalnya, waktu ada Nabi lagi sholat. Hadis ini hadis sahih ya. Bunyinya, Nabi SAW lagi sholat, begitu Nabi i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ada sahabat satu nyeletuk di belakang, dia bilang, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Dia baca ini, hamdan kathiran, puji-pujian yang banyak untuk Allah, mubarakan fi, yang penuh dengan berkah di situ. Ini Nabi SAW tidak pernah ajarin nih, tapi sahabat itu bilang kan. Begitu salam, Nabi SAW dapat wahyu dari langit. Ditanya, Nabi tanya, siapa tadi yang nyeletuk tuh? Angkat tangan, sahabat saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi saya diperlihatkan oleh Allah malaikat berebut mencatat kalimatmu itu karena mulianya. Allah suka dengan kalimat itu. Berarti wahyu datang mendukung perilaku sahabat. Tapi ini jangan lupa, ini sahabat dan wahyu masih turun, belum sempurna Al-Quran, gitu kan? Jadi masih dalam proses. Ini nggak bisa ditarik ke keadaan kita sekarang. Ada orang-orang sekarang sunnah Nabi ditinggalin, yang tidak ada sunnahnya malah dikerjain gitu. Akhirnya jadi rumit Islam itu kan, padahal sudah sempurna. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama tafsir, dalam buku beliau mengatakan surah Al-Maidah ayat 3. Waktu turun firman Allah ini, di tengah-tengah ayat ya, kata Allah SWT, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Pada saat itu, sahabat semuanya gembira, mereka saling berpelukan, alhamdulillah agama kita sempurna. Dan ayat ini turun di Mekah, waktu Nabi lagi haji wada namanya, haji perpisahan kan. Semua sahabat gembira, pada saat itu saling mengucapkan selamat, agama kita sempurna. Sempurna maksudnya apa? Nggak butuh tambahan. Udah cukup, yang ada ini kerjain udah, mati masuk surga gitu. Seperti itulah bahasa langsungnya ya. Kecuali Abu Bakar nangis waktu itu radhiyallahu anhu. Orang-orang pada tanya, kenapa kau menangis ya Abu Bakar? Agama kita sempurna nih, maksudnya kita gembira. Dia bilang, sesuatu kalau sudah sempurna berarti pembawanya juga sudah dekat waktu kembalinya ke Tuhan. Rasulullah berarti akan mati nih. Lalu Rasulullah senyum mengatakan, Abu Bakar benar. Betul, pulang dari Madinah, makanya dikatakan haji wada, haji perpisahan. Tiba di Madinah, kan nangis. Walaupun para sahabat nangis, karena Nabi SAW sakit parah, meninggal dunia kan akhirnya. Jadi memang, meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, kita harus garis bawahi karena agama sudah disempurnakan. Kalau kita sekarang mau nambah-nambahin nih, sama kita bilang Rasulullah masih ada yang belum disampaikan. Nggak menghormati beliau itu. Nggak boleh semestinya kan gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Makanya usahakan mulai hari ini, Bapak Ibu kalau sedang disampaikan oleh seseorang tentang hukum syar'i, tanya. Ada ayatnya, ada hadisnya, supaya kita punya panduan jelas, gitu kan. Oh iya ada dalilnya, ya udah kerjain, silakan dikerjakan. Tapi kalau dia cuma ngawur, cuma ngomong aja, nyeletuk asal, nggak apa-apa, ini boleh, mana? Nggak bisa, kan gitu. Karena baik di mata seorang mukmin adalah yang baik di mata Allah dan Rasulnya. Tidak bisa kita jadi tolok ukur mata kita baik, kan gitu. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, ada hal-hal Bapak Ibu sekalian yang harus kita tahu. Ada perintah yang kita harus lakukan, ada larangan yang harus kita tinggalkan. Dalam larangan ada dua hal. Ada larangan langsung, jangan kalian kerjakan begini, tinggalkan yang begini, kan langsung ya. Ada juga larangan Nabi, adalah sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Misal gini, ibu-ibu punya perusahaan, terus kemudian ada pegawai kita terima, masuk jadi pegawai nih. Kita udah letakin nih, misal hiasan di situ, temboknya warnanya coklat, pintu warna begini. Terus pegawai ini iseng, dia masuk, menurut dia nggak cocok warna coklat, menurut dia. Lalu kemudian diubah sama dia warna hijau, dia suka warna hijau. Nggak disuruh loh sama pimpinan perusahaan. Niatnya dia apa? Baik. Dia warna ini kayak cocok. Kemudian pintu masuk perusahaan dipakai duit dari dia, dia beli kembang. Yang punya perusahaan nggak mau ada kembang di situ. Itu pintu. Sesuatu yang tidak diperintahkan, tapi niatnya baik. Pelanggaran bukan? Pelanggar.
Nah ini banyak orang tidak paham. Nggak apa-apa biar Rasulullah nggak contohin, nggak apa-apa. Nggak bisa saudaraku, gimana caranya? Kan gitu. Berarti kita sama saja menganggap Allah belum sempurnakan agamanya, Rasulullah belum sampaikan semuanya, gitu kan? Dan juga dia niat baik ini tidak cukup dalam masalah agama. Beda kalau kita pilih urusan dunia, saya mau makan gurih atau yang pedas, mau yang manis, mau yang dingin atau yang panas, itu bebas, nggak ada masalah. Tapi urusan ibadah ini nggak boleh. Sudah sempurna, 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, udah nggak bisa ditambah. Waktunya, syaratnya, tutup aurat, hadap kiblat, semuanya harus sesuai dengan itu, kan gitu. Jadi ini poin penting untuk memahami bagaimana kita, ini sebenarnya kita kedepannya belajar hadis ya. Ini Riyadhus Shalihin buku hadis. Jadi kita bicara betul-betul tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita sebagai generasi muslim ini menjaga kemurnian ajaran beliau. Sampai Nabi SAW mendoakan, kata Nabi, nadharallah. Nadharallah itu artinya ahsanallahu jismahu wa wajahu wa akhlaqahu. Semoga Allah menyempurnakan fisik, wajah dan akhlak seseorang yang menukil dari saya seperti apa yang saya sampaikan. Udah. Nabi bilang A ya A, B, B. Udah selesai gitu. Dan coba Bapak Ibu renungi sekarang. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi, program harian aja ya. Pagi misalnya kita bangun, sholat subuh. Ada sholat sunnatul fajr, antara azan iqamah subuh ya. Habis itu ada doa, antara azan iqamah mustajab doa. Kita sholat subuh, ini 2 rakaat tadi. Terus sholat subuh, 2 rakaat. Habis itu sampai terbit matahari disunnahkan baca namanya zikir pagi. Baca zikir pagi. Sebentar kita istirahat, ada terbit matahari, ada duha. Dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Sebentar kita istirahat, ada duhur. Qobliyah duhur 4. Duhurnya 4. Ba'diyah duhurnya 4. Kata Nabi SAW, semoga siapapun yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Baik. Istirahat sebentar duhur kayak kita gini. Bentar lagi azan asar. Sholat 4 rakaat qobliyah asar. Kemudian asarnya 4 rakaat. Qobliyah asar ini kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Didoain. Baik. Asar 4. Habis asar ada zikir sore. Nggak ada ba'diyah, karena dilarang sholat sunnah ba'da subuh dan ba'da asar. Baik. Sebentar lagi terbenam matahari, ada qobliyah maghrib 2. Maghribnya 3. Ba'diyah maghribnya 2. Sebentar istirahat ada isya. Qobliyah isya 2. Isyanya 4. Ba'diyah isya 2. Sebentar itu istirahat, ada tahajud. 8 rakaat, ada witir 3 rakaat, kembali subuh lagi. Kira-kira pertanyaan saya, padat gak nih? Padat. Ini kita belum bicara baca Quran loh ya. Belum bicara majelis ilmu, belum bicara jenguk orang sakit, belum bicara silaturahim orang tua. Yang ada perintahnya saja ini sudah banyak sekali. Ngapain buat-buat yang tidak ada perintahnya? Jadi mestinya kita paham, lakukan ini nih, ini banyak sekali padat. Dan buku amal kita butuh tiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Misal ibu-ibu bilang, saya waktu SMA rajin sekali sholat malam. Itu dulu. Malaikat udah catat. Nggak usah khawatir. Sekarang, besok. Karena buku amal kita kan tiap hari. Nah ini terus, jadi rutinitas ini harus dijaga. Yang sesuai dengan sunnah ini kalau dikerjain, mati masuk surga nih. Udah ada janji, gitu kan. Syariat agama untuk diyakini dan diamalkan, kan gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai rumit kita mengerjakan hal-hal yang tidak ada. Sampai di Indonesia ini khurafatnya luar biasa. Ke kuburan ngambil tanah kuburan. Apa urusannya ngambil tanah kuburan nih? Orang mati sunnah Nabi diapakan? Doakan, ziarah kuburnya, kan gitu. Sedekah buat dia, yang sampai ke dia. Jadi jangan buat yang lain-lain nih. Ada yang taruh air dianggap berkah sampai berapa hari. Dianggap itu bisa jadi air berkah. Yang berkah air Zam-Zam, jelas ada hadis Nabi. Jangan aneh-aneh gitu. Kan itu. Jadi lakukan yang sesuai dengan syariat, kita akan aman. Itu fungsi utama kita mempelajari hadis Nabi. Jadi nanti kita terbentuk pribadinya, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang yang memang seperti Rasulullah SAW. Rasulullah jalan bagaimana kita ikutin. Pakai baju bagaimana, semua kita ikutin. Minumnya, berumah tangganya, berekonominya, berpolitiknya, semua seperti Nabi SAW. Mau belajar hadis akan terbawa ke arus itu. Jadi memang harus seperti itu ya. Dan kita didoakan oleh Nabi SAW akan diperbaiki wajahnya. Allah jaga fisiknya, akhlaknya selama kita menukil apa adanya.
Ini buku diantara di depan kita. Kenapa di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, malah disebutkan perawi-perawi hadisnya ya, dari sahabat nama fulan, lafadznya persis seperti ini dari 1400 tahun yang lalu, nggak berkurang, nggak bertambah. Kenapa dinukil ini? Karena memang Nabi janjikan memang harus menukil seperti itu. Kemurnian agama akan terjaga. Baik, dalam mempelajari agama ini kita juga butuh, tadi saya bilang kembali kepada bahasan kita masalah ikhlas. Ikhlas adalah tulus, ya. Betul-betul kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan hadis pertama kita. Pada saat ini kita masuk hadis kedua. Ya, betul, di hadis kedua ya. Di halaman 36 kan? Baik. Saya baca bahasa Arabnya, Bapak Ibu ikutin di bukunya ya. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sampai sini dulu ditahan. Ummul Mukminin artinya ibunya orang-orang beriman. Bapak Ibu sekalian, semua istri Nabi SAW ada 11 orang, semuanya Ummul Mukminin, semua ibu kita. Semua orang yang beriman menganggap mereka sebagai ibu. Walaupun waktu itu ada sahabat lebih tua, tetap harus menganggap istri Nabi adalah Ummul Mukminin. Abu Bakar pun sendiri anaknya Aisyah, tetap Abu Bakar ya, mengatakan Ummul Mukminin walaupun anaknya, karena sudah menikah dengan Nabi SAW. Berbeda, ini nikah dengan manusia terbaik. Dikatakan selanjutnya Ummu Abdillah, Aisyah ini tidak punya anak, sementara menyebutkan Ummu Abdillah biasanya orang yang punya anak. Jadi ibu-ibu misalnya punya anak pertama anak laki-laki ya. Kalau laki-laki pertama namanya Abdullah misalnya, maka ibu dipanggil Ummu Abdillah. Misalnya anaknya Ahmad dipanggil Ummu Ahmad. Dan ini sunnah Nabi ya, saling memanggil nama anak gitu. Misal nama anaknya Yusuf dikatakan Ummu Yusuf gitu. Nah ini biasanya dinisbatkan kepada nama anak laki-laki pertama. Kalau tidak ada anak laki-laki, anak perempuan ya nama perempuan gitu kan. Nama perempuan. Anak perempuan saya namanya Nusaibah misalnya. Saya dulu dipanggil Abu Nusaibah beberapa waktu, sampai Allah karunia alhamdulillah ada anak laki-laki, saya beri nama Uwais, saya dipanggil Abu Uwais, dialihkan ke nama anak laki-laki itu ya. Seperti itulah. Nah, kalau ada orang belum menikah atau menikah tapi tidak punya anak, cuman dia pengen punya gelar seperti ini, bolehkah? Boleh. Waktu itu Aisyah minta izin dengan Nabi SAW radhiyallahu anha, ya Rasulullah, saya ingin bergelar dengan Ummu Abdillah, bisa enggak? Artinya kalau Allah karunia anak saya nanti, saya mau namain Abdullah. Kata Nabi SAW, engkau adalah Ummu Abdillah. Jadi Nabi izinkan, gitu kan? Berarti boleh orang menggunakan nama seperti ini ya, Ummu Abdillah, walaupun anaknya tidak ada Abdullah, tapi kalau ada maka lebih tepat. Ini yang dimaksud dengan Ummu Abdillah. Kenapa Aisyah dikatakan julukan ini? Karena tadi kisahnya. Ya. Metode saya mengajar dengan cara seperti ini ya. Jadi kalau ada nama sahabat pun ada yang butuh dijelasin, saya jelasin. Jadi bukan cuma sekedar menyelesaikan hadis. Baik. Aisyah radhiyallahu anha adalah nama sahabiat Nabi yang mulia, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dia memiliki juga saudari yang lain namanya Asma binti Abi Bakar yang menikah dengan Zubair bin Awam, salah satu dari 10 sahabat dijamin masuk surga, gitu kan. Diambil pelajaran dari Aisyah, nama itu disunnahkan satu nama. Di Indonesia harus diubah tradisi ini. Ya. Jadi kita lihat nama yang dua hanya nisbat kepada Allah. Seperti Abdullah, penghambaan ya. Kalau perempuan Amatullah. Ini Indonesia belum pernah pakai ini. Amatullah sama kalau laki-laki Abdullah. Seperti Abdurrahman, Amatur Rahman. Karena itu ama sama dengan abd. Tapi abd itu untuk laki-laki, kalau amatun untuk perempuan gitu kan. Nah ini kalau ada penisbatan nama kepada Allah, baru ada dua nama. Karena penghambaan. Hamba Allah, hamba Ar-Rahman yang maha pengasih dan seterusnya. Kalau selain ini semuanya satu nama. Kita lihat nama nabi-nabi misalnya, Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Yunus, satu kan? Isa, Musa, Muhammad alaihi wassalam, satu nama. Kita di Indonesia Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil? Sudah gitu kita ahli mangkas nih gitu. Muhammad, Yusuf, Harun, Harun yang dipakai, Harun pun dipanggil Run. Nah, hilang maknanya. Maknanya hilang, karena itu kan nama Nabi ya. Makanya sunnahnya milih satu nama cukup. Satu nama. Jadi nggak perlu Siti Aisyah.
Nggak ada Siti Aisyah. Aisyah saja cukup, gitu kan. Kita di Indonesia pasti di akte lahir itu Masya Allah 4-5 nama. Ada pernah seorang ibu bilang sama saya, Ustadz kan paspor butuh 3 nama. 3 nama itu bukan nama ibu sendiri, nama ibu, nama ayah, nama kakek. Misal Aisyah, nama ayahnya Ahmad, Aisyah binti Ahmad, Aisyah Ahmad. Misal nama kakeknya Yusuf, Aisyah Ahmad Yusuf, gitu. Itu yang diminta di paspor. Atau nama sukunya misalnya, bukan nama dia sendiri, gitu. Ya, jadi ini yang dimaksudnya. Jadi jangan salah faham. Makanya nama sahabat juga begitu. Umar, Utsman, Ali, Talha, satu nama kan. Nama sahabiat Hafsah, Aisyah, Sofia, satu-satu nama semua. Kecuali Ummu Salamah kena anaknya namanya Salamah, dipanggil Ummu Salamah, gitu kan. Seperti itu. Zainab, namanya satu-satu semua. Jadi ini termasuk yang harus diperbaikin, ya. Diambil juga daripada lafaz atau sanad hadis ini. Baik, Rasulullah SAW bersabda, yagzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ada satu pasukan yang akan menyerbu Ka'bah entah kapan. Tidak disebutkan dalam hadis ini apakah itu terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW atau setelah Nabi Muhammad SAW. Maka tak kala mereka berada di tanah lapang, tanah yang datar, mereka dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah. Dari awal pasukan hingga akhirnya, semua pasukan semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dibenamkan dari awal hingga akhir mereka? Padahal di tengah-tengah mereka ada pasar-pasar. Ya. Lihat footnote di situ, ada angka nomor 28 ya. Kita lihat di bawah. Maksudnya orang-orang yang ada di pasar-pasar mereka dan orang-orang awam yang belum mengerti atau orang-orang sipil tidak ngerti apa-apa mereka. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain, man katsara sawada qaumin fil ma'siyah mukhtaran fa innal 'uqubata talhaqu. Barang siapa yang memperbanyak kumpulan orang yang berada dalam kemaksiatan secara sukarela, misalnya ada orang lagi di diskotik, kita ngerame-ramein di situ. Kita bukan pemilik diskotik, kita juga tidak niat sebenarnya mau datang, tapi karena orang lagi ngumpul-ngumpul, kita ngumpul-ngumpul juga. Siapa yang meramaikan satu perbuatan kemaksiatan, kata Nabi SAW, memperbanyak kumpulan yang berada dalam kemaksiatan secara sukarela pun, gitu kan, maka hukuman bisa mengenainya. Kalau rubuh tuh bangunan, semuanya kena. Konslet ya, semua kena listrik, ya, kena semua gitu. Jadi hati-hati dengan masalah seperti ini, peringatan dari Nabi SAW. Lalu kita kembali ke hadis tadi di atas, ya. Bagaimana? Padahal di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi SAW bilang semuanya dihancurin sama Allah. Lalu kata Aisyah, bagaimana ya Rasulullah? Bukankah di tengah-tengah mereka ada pasar-pasar? Maksudnya ada orang yang hidup di situ juga, yang tidak ada hubungannya sama mereka. Dan orang-orang yang bukan dari mereka. Beliau menjawab, dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau nanti kita ke depannya selalu ada ya hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim ini umumnya ulama mengatakan bahwasanya hadis mereka sahih. Kalau ada hadis sahih, karena dua-duanya punya syarat ketat untuk menulis hadis di bukunya. Walaupun bukan mereka satu-satunya ulama hadis, banyak ulama hadis gitu kan. Tapi biasanya kalau dikatakan muttafaqun alaih berarti disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dan ini adalah lafaz Al-Bukhari. Berarti hadis ini diambil dari kitabnya Imam Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan tapi lafaznya agak berbeda. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya masalah niat. Kita masih dalam masalah niat. Bahwasanya kalau ada orang niat, misal ada satu kaum nih, penduduk satu kota A misalnya. Satu kota ini mau menyerang Ka'bah. Misal kota A mau menyerang Ka'bah. Satu kota itu semuanya setuju dengan pasukan itu. Satu kota semuanya setuju. Keluar pasukan, mereka bersorak-sorak, mereka setuju, mereka segala. Misal, ya. Maka kata Nabi SAW, nanti pasukan itu
Pada saat berada di lapang luas, Allah tenggelamkan ke bumi berikut kota-kotanya mereka. Semuanya. Jadi perempuannya, anak kecilnya, semuanya ditenggelamkan sama Allah. Makanya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, yang keluarkan pasukannya, kok bisa semua sama kota-kotanya ditenggelamin? Di tengah-tengah mereka ada pasar, ada orang awam, orang yang nggak mengerti. Ternyata di sini kata ulama adalah karena masyarakat di situ tidak ingkar mungkar. Mereka setuju-setuju saja. Oke, sorak-sorak lah mendukung. Nah, kembali kepada hadis di footnote tadi. Siapa yang meramaikan komunitas bermaksiat, maka dia juga kena hukuman. Nanti Allah akan bangkitkan sesuai dengan niatnya. Hari kiamat nanti dibangkitin. Nah, ini sudah tenggelam semua nih. Kena hukuman semua, mati. Nanti dibangkitin sesuai dengan niat masing-masing. Mana yang niat buruk dihukum sama Allah, yang niat baik diselamatkan. Tapi kena dulu masalahnya. Makanya saya biasa bahasakan kalau di pengajian saya secara umum. Saya tentu tidak tahu Bapak Ibu sekalian tinggal di mana dan bagaimana kondisi komplek perumahannya. Tapi kalau kita tinggal di satu komunitas dan komunitas itu misalnya ada satu komplek 15 rumah. 13 rumah ini ahli maksiat. Tiap hari buat masalah nih. Inilah itulah inilah macam-macam. Kita cuma berdua. Kalau kita bisa ingkar mungkar, ingatin, nasehatin, nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa, kita harus pindah. Kenapa? Kalau datang perampok semuanya kena. Padahal karena perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka ini bisa menjadi penyebab, kan itu. Kalau orang-orang dalam komunitas berbuat kebaikan, maka dijamin tidak akan terganggu. Coba dibuka deh surah Hud kalau tidak salah ayat 117. Coba buka Al-Quran dulu. Ya, surah Hud. Surah Hud itu surah nomor 11 ya. Coba buka ayat 117. Kalau tidak salah bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Benar enggak? Sudah ketemu? Ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sudah ketemu belum? Udah. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Coba lihat terjemahannya saya baca. Dan Tuhanmu hai Muhammad sekali-kali tidak akan membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Jadi nggak mungkin tsunami terjadi, banjir, gempa, longsor tanpa sebab, nggak mungkin. Allah nggak mungkin itu. Pasti ada sebab masalah dan masalahnya adalah dosa nih. Jadi kalau ada itu masalah. Nah, orang yang ikut-ikutan di situ bisa kena juga. Tapi nanti kalaupun sudah dibangkitkan oleh hari kiamat, Allah akan akan adili sesuai dengan niatnya. Tapi kena duluan, gitu kan? Makanya kita dianjurkan kalau melewati komunitas orang-orang yang berbuat salah ini, kita harus buru-buru. Gak boleh di situ. Gitu. Karena kalau terjadi azabnya Allah turun, mana bisa merata. Kita harus lebih hati-hati gitu. Ini makna daripada hadis ini. Makna daripada hadis yang kita pelajari. Jadi kita ambil pelajaran ya. Pelajaran yang pertama dari hadis kita adalah kalau semua orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang niat ingin menyerang Ka'bah dipastikan dibinasakan oleh Allah. Tentu ini bukan Abraha. Abraha sudah habis ceritanya, itu cerita lain. Ini cerita lain lagi. Tapi di sini tidak disebutkan siapa mereka. Intinya, siapapun yang berusaha menyerang Ka'bah akan dibinasakan oleh Allah SWT. Ini pelajaran daripada hadis kita juga. Jadi kita harus hati-hati dengan niat ya. Usahakan Bapak Ibu sekalian kita selalu punya niat di setiap amal soleh. Misal ada keluarga kita lagi pergi haji, kita lagi nggak haji. Niatkan dalam hati, memang betul-betul kita ada halangan nih. Mungkin belum ada dana, mungkin kita lagi ada halangan ya, belum bisa berangkat. Jangan biarkan keluarga kita berangkat begitu saja. Kita memang niatkan dalam hati. Ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan aku rezeki seperti dia, aku pengen seperti dia. Ini ada masuk dalam hadis Nabi yang lain ya. Kata Nabi SAW, manusia 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang punya ilmu dan harta. Ini golongan yang paling baik nih.
kaya dan punya ilmu. Ilmu agama faham dia. Seseorang yang Allah karuniai ilmu dan harta. Lalu dia habiskan keduanya di jalan Allah. Jadi ilmunya dipakai untuk ngajar jalan Allah, hartanya juga begitu. Disedekahkan di jalan Allah. Ini manusia yang terbaik. Selalu bantu orang susah, selalu jenguk orang sakit, selalu bangun masjid, selalu anak yatim, macam-macam. Pokoknya kebaikan-kebaikan, gitu kan. Ini golongan yang paling baik nih, paling mulia. Yang kedua adalah yang Allah karuniai ilmu tanpa harta. Dia faham agama, tapi miskin, gak punya harta. Lalu dia berkata, yang orang yang kedua ini, yang dikasih ilmu tapi tidak punya harta, dia berkata, ya Allah, kalau seandainya Engkau karuniakan aku seperti fulan, maksudnya orang pertama tadi, yang punya ilmu dan harta, maka aku akan kerjakan seperti apa yang dia kerjakan. Maka kata Nabi SAW, dua-duanya pahalanya sama. Karena niatnya. Tapi betul-betul orang kedua ini nggak punya kemampuannya, nggak ada kemampuannya. Nah, orang yang ketiga ini buruk nih. Yang keempat lebih buruk lagi. Jadi golongan pertama dapat ilmu dan harta, dihabisin jalan Allah. Yang kedua cuma ilmu tidak punya harta, tapi dia nyontoin yang pertama. Ini sama-sama pahalanya, tapi dengan syarat memang betul-betul tidak ada kemampuannya. Jangan Bapak Ibu misalnya, ini orang pergi haji saya niat aja deh. Padahal dia punya kemampuan, ini nggak masuk. Ya. Jadi memang betul-betul dia tidak punya harta. Yang ketiga, Allah karuniai harta tanpa ilmu. Kaya tapi nggak ada ilmu agamanya. Maka dia habisin hartanya di foya-foya. Macam-macam tempat maksiat dibuka sama dia, macam-macam pelanggaran-pelanggaran agama. Ini orangnya buruk, karena hartanya tidak membawa dia pada surga, tidak membawa dia pada ketaatan. Yang keempat lebih buruk lagi. Tidak ada harta, nggak ada ilmu. Lalu yang dia contohin golongan ketiga. Ini golongan ketiga ini bangun diskotik lah, inilah itulah, macam-macam tempat-tempat maksiat dibuka sama dia. Makin banyak orang melakukan pelanggaran. Yang keempat ini nggak ada ilmu, nggak ada harta, tapi yang dia contohin yang ketiga. Lalu dia bilang, kalau seandainya saya punya harta seperti orang ini, saya akan buat sama. Maka kata Nabi, dua-duanya sama dosanya. Dan ini buruk sekali yang keempat nih. Karena dia tidak ada ilmu, nggak ada harta, tapi yang dicontohin orang buruk. Ini banyak orang seperti ini, subhanallah. Kadang-kadang mungkin dia cuma ngangkat sampah, kadang-kadang dia ini susah hidupnya, tapi dia lihat ada orang kaya, cuman kayanya uang haram. Coba kalau saya seperti dia, saya akan buat sama. Ini bahaya. Niat begitu membuat dia sama dosanya. Kan bahaya sekali ya. Lewatin diskotik orang mabuk-mabuk, kemudian dia bilang, coba saya juga punya duit, saya mau buat seperti ini. Dosanya sudah sama. Tapi tadi ya sebaliknya, kalau orang buat baik lalu kita niat seperti itu, ada teman kita bangun masjid misalnya, ramai orang datang, coba kalau saya punya harta saya mau buat seperti dia, dapat sama pahalanya tuh. Jadi makanya kata ulama, saya berharap, kata sebagian ulama, saya berharap punya niat di semua amal soleh. Saya berharap punya niat di semua amal soleh, karena dengan niat kita sudah dapat pahalanya. Jelas ya? Begitu pula jangan pernah niat di perbuatan buruk. Jangan niat di perbuatan buruk, karena berbahaya. Dan ingat ibu-ibu dan bapak sekalian, Allah tahu walaupun tidak ada orang tahu. Allah tahu walaupun tidak ada orang yang tahu. Saya kasih contoh hadis yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis, kalau ada seorang laki-laki yang mengiming-imingkan seorang wanita dengan pernikahan. Saya jelaskan kalau nggak salah pertemuan yang lalu ini pernah. Kalau ada seorang laki-laki, kita balik juga seorang perempuan sama ya, mengiming-imingkan pernikahan, janji-janji kepada seorang wanita. Kalau nikah nanti saya belikan kamu rumah, belikan mobil, belikan gini, macam-macam, dijanji-janji misalnya. Dan dia tahu dia dusta, dia tahu dirinya dusta, dan Allah tahu dia dusta, si perempuan nggak tahu nih. Atau kita balik, seorang wanita bilang, kalau kau mau nikah sama saya, nanti saya mau begini, saya mau begini, saya mau jadi baik, saya mau begini, yang penting nikahin saya, misal. Tapi dia tahu dia dusta, Allah tahu dia dusta. Maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Padahal halal tadi ya, dia sampai akhirnya si perempuan ini mau nikah sama dia lah. Nikahlah, terhalalkan kemaluannya dengan kalimat akad. Tapi di sisi Allah dia pezina. Karena dia tadi niatnya gak benar tuh. Dia niatnya memang mau menipu gitu kan. Kata Nabi SAW lanjutan hadis, dan kalau ada seseorang juga mengiming-imingkan kepada pemilik uang,
Misal Bapak Ibu didatangi oleh seseorang, saya mau pinjam uang, saya akan bayar pasti 1 bulan lagi, ini bisnis saya pasti untung, apa janji palsu semuanya. Dia memang niatnya bohong, dia tahu dia bohong, dan Allah tahu dia bohong, maka terhalalkanlah harta orang itu. Kemudian dia pergi, dia lari, mungkin kita susah cari dan segalanya. Kata Nabi SAW, dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Dihukum nanti hari kiamat, pencuri. Di dunia dipotong tangannya, di akhirat luar biasa siksaannya. Gitu kan. Jadi niat ini nggak boleh main-main. Sekali kita niat baik, pahalanya luar biasa. Sekali niat buruk ini berbahaya. Makanya kalau kita lihat keburukan, kita malah bersyukur sama Allah tidak terlibat. Jangan malah berangan-angan seperti itu, gitu kan. Dan termasuk juga lisan harus dijaga, Bapak Ibu sekalian. Terutama ibu-ibu, mohon maaf, lisan ini harus dijaga. Karena kalau lisan ini tersalah ucapin, kata Nabi SAW, jangan ucapkan kalimat yang bisa berbau doa. Karena kalau malaikat lewat mengaminkan, maka terjadilah. Malaikat iman, malaikat lewat mengaminkan. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, jangan doakan keburukan diri kalian, harta kalian, ya, dan keluarga kalian. Karena kalau malaikat lewat mengaminkan, terjadilah. Contoh gini, kalau ibu-ibu maaf, ada yang menghadapi anak-anak nakal. Ibu coba muhasabah, sering bilang nggak, nakal kamu, nakal kamu. Kalimat nakal kamu, itu jadi doa. Berbahaya. Hati-hati kan. Lebih baik kita bilang, semoga Allah kasih hidayah kamu nak, gitu kan. Lalu perbaikin kesalahannya. Contoh, ada orang misal ban mobilnya kempes, sial nih mobil. Kata-kata sial, doa buruk itu, nggak boleh. Kata Nabi SAW, semua perkataan buruk dibenci Allah, dan saya suka fa'al. Fa'al itu kalimat positif. Khairan insya Allah. Ban mobilnya pecah, oh mungkin sudah saatnya ditambal. Ya Allah mudahin. Doa yang baik, gitu kan? Seperti itulah. Ada benda yang hilang, oh mungkin ini ada uang haramnya. Allah mau ganti saya barang baru, sudahlah ganti, mudahin. Udah. Jadi seperti itu. Dibandingkan dengan orang ngucapin hal-hal yang tidak baik. Ini berbahaya sekali. Ada orang begitu semua, dari awal ketemu sampai akhir semuanya keluhan hidupnya. Suami saya begini, istri saya begini, mobil saya begini, rumah saya begini, keluhan. Gak pernah bersyukur sama Allah. Ini bahaya. Lisannya bisa menjadi doanya. Yang gitu. Tahu Syekh Sudes ya, Imam Masjid Haram. Ditanya dia, apa rahasianya anda menjadi imam seperti ini? Syekh Sudes ini subhanallah, dari saya masih mahasiswa di sana tahun 1990 saya masih waktu itu SMA di Madinah. Waktu itu beliau sudah jadi imam haram, gitu kan. Dari itu sampai sekarang subhanallah, penggemarnya paling banyak dibandingkan dengan imam-imam haram yang lain. Sudah berapa tahun nih, gitu kan. Sudah luar biasa, sudah 20 tahun sekian. Dan ditanya, pernah diwawancarai, kenapa anda beda dengan imam-imam haram yang lain? Apa rahasianya? Imam haram yang lain banyak, tapi kasetnya dia paling banyak, orang paling suka. Sampai saya pernah ke Irian ceramah di tengah hutan, kasetnya Sudes diputar gitu. Sampai saya bilang, ini kalau Sudes tahu nih suaranya sampai ke tengah hutan, bersyukur sama Allah dia. Ini sampai jadi saksi kan hari kiamat, orang azan, orang dengar suara kan jadi saksi. Lalu ditanya apa rahasianya? Dia bilang, doa ibu saya. Dia bilang, doa ibu saya, gitu. Penasaran nih yang wawancarai, memang doa ibu anda seperti apa? Dia bilang, kalau saya nakal sekali dulu tuh saya kecil, ibu saya dalam kondisi emosi bilang, pergilah ke haram, semoga kau jadi imam haram. Lagi ngambek nih, lagi marah, dia bisa ucapin itu. Dan ini sangat berhubungan dengan bahasan masalah innamal a'malu binniyat. Allahu a'lam. Jam berapa nih? Yang sampai asar. Sampai sini ada yang mau bertanya? Berhubungan dengan hadis ini? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu-satu. Jadi gini, kan tadi saya jelasin ya, subhanallah, dengan hikmah Allah tadi di awal saya jelasin, sunnah Nabi ada bagian-bagiannya, dan di antara sunnah Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada. Kita tahu dari mana wajib itu? Kalau tadi ada ancamannya kalau ditinggalkan. Kita tahu dari mana dia sunnah kalau tidak ada ikuti ancaman, cuma pilihan opsi saja, gitu kan, disuruh kerjakan, ada fadilah-fadilah saja. Nah, jadi dari sini kita sudah ambil sebuah poin dulu. Kalau pemahaman mengatakan sunnah itu adalah definisinya sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini yang dimaksud adalah sunnah yang tidak ada ancaman tadi. Kalau globalnya sunnah Nabi nggak bisa.
Kan Nabi SAW yang merintahin sholat wajib 5 waktu, perintahin haji, ada yang wajib. Cuma membedakannya ada caranya, tadi kan saya sudah jelaskan. Ini dulu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang sudah mulai ikut pengajian sunnah, lebih banyak menggunakan sunnah Nabi maksudnya. Seperti gini kita bahas hadis. Ini ibu-ibu nanti kalau bubar jangan heran, terus tiba-tiba ada perasaan, kok saya kayak mau lebih dekat sama Allah ya, kok saya kayak mau bertaubat, kok saya, itu memang efeknya ilmu, wajar itu. Jangan dibuang itu harus kita jaga gitu kan. Nah yang kita harus lakukan adalah menunjukkan sunnah itu sebenarnya. Tunjukkan sunnah pada orang-orang gitu. Ini loh sunnah Nabi, saya kerjakan karena ini. Ada judul ceramah lagi saya susun, memang itu untuk tablik akbar, judulnya iya inilah aku sekarang. Judulnya begitu, khusus untuk teman-teman yang taubat kepada Allah SWT. Ini saya susun tema karena wajar, kita dulu mungkin punya pergaulan bebas, kita dulu di mana pelanggaran agama, wajar, itu manusiawi. Bukan cuma kita, Nabi Adam pernah buat dosa. Nabi Adam lihat malaikat sujud buat dosa sampai Allah turunkan ke bumi. Nabi Yunus pernah tinggalin lokasi dakwanya gitu kan. Nabi Musa alaihissalam pernah memukul orang Kipti mati gitu. Tapi waktu datang ke Fir'aun bilang, kau Musa ini siapa kok ngaku-ngaku Nabi? Kamu dulu besar di rumah saya kok, saya yang biayain. Karena memang Musa alaihissalam makan, minum, hidup di rumahnya Fir'aun gitu kan, sampai besar. Maka kata Musa, iya memang saya dulu begitu, tapi sekarang saya utusan Allah. Umar bin Khattab dulu pemabuk, benci Islam gitu kan, ikut dengan pergaulan masyarakat Mekah, masalah perempuan, minuman keras ya. Tapi setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi penyebab turunnya ayat hijab. Ini ibu pakai jilbab semua ini, Umar bin Khattab panen pahalanya. Karena setelah dia masuk Islam, dia berdoa, ya Allah turunkan ayat supaya perempuan kami tutup auratnya, takut fitnah. Sampai Allah kabulkan gitu kan. Ayat khamar, pengharaman khamar, Umar bin Khattab dulu pecandu khamar, minuman keras. Tapi setelah masuk Islam, ditinggalin sama dia, dan dia menjadi penyebab turunnya ayat khamar. Dia berdoa, ya Allah haramkan minuman ini buat kami. Jadi kita lihat sekarang dalam Islam memang dilihat sekarang, bukan kemarin, bukan yang lalu. Sampai pedulinya, ya saking pedulinya Islam dengan masalah ini sampai kita tidak perlu menceritakan masa lalu kita. Contoh gini, dalam bab fikih, kalau seorang laki-laki mau nikah sama perempuan misalnya, tidak boleh secara syar'i si laki-laki nanya kepada calon istrinya, kamu pernah berzina nggak? Atau sebaliknya, istrinya calon istri mengatakan, kau pernah berzina nggak? Ini nggak boleh pertanyaan ini diungkapkan. Dan yang sedang ditanya nggak boleh jawab. Karena ini loh sekarang, ini saya sekarang. Bukan yang lalu. Kalau mau dibahas masa lalu susah. Kalau kita mau bahas masa lalunya Umar bin Khattab, nggak ada yang mau nikah sama Umar. Gitu kan? Tapi waktu dia sudah masuk Islam, orang berebut jadi istrinya. Karena tahu ini orang soleh. Jadi bukan masa lalu. Makanya ibu jangan malu berjawab, kok kamu berubah ya, kamu alim sekarang ya, kamu ekstrim. Iya, ini aku sekarang. Masalah kan gitu, wajar ya. Saya baru tahu loh ternyata saya ikut pengajian memang ada begini. Mungkin kita sudah telat ya, mudah-mudahan kau bisa ikut pengajian saya, harusnya begitu. Terus satu hal juga, ada kaidah hidup begini penting. Saya kadang-kadang kalau dalam pengajian, bapak ibu akan ikutin pengajian saya, ini selalu saya sebutkan kaidah hidup. Maksudnya jadikan prinsip hidup. Bapak ibu catat, kalau mau catat poin itu. Kaidah hidup itu begini, jangan suka buat PR. Maksudnya begini, kalau kita jangan suka buat PR, rinciannya, kalau kita sedang berbuat satu perbuatan baik, difahamin dulu, nanti ditulis dengan bahasanya ibu sendiri ya. Kalau kita sedang berbuat perbuatan baik dan ditanya, maka jawab. Kalau sudah ada pertanyaan bisa dari lisan, bisa dari tatapan mata, bisa dari bahasa tubuh orang, dia curiga sama kita misalnya. Baik, kalau kita berbuat baik, sudah ada pertanyaan, lisan atau tatapan mata atau selanjutnya, jelaskan. Kalau kita tidak melakukan perbuatan baik, ada dua hal ya. Melakukan perbuatan baik, ditanya, jawab. Tidak melakukan perbuatan baik, jawab. Sisi yang lain, berbuat perbuatan buruk, jawab. Tidak berbuat perbuatan buruk, jawab. Begini rinciannya. Sebentar. Enggak, nanti jangan diikutin dulu, nanti akan paham setelah saya kasih contoh. Kalau kita contoh akan menjelaskan. Saya mulai dengan yang pertama. Kalau berbuat baik ditanya, contoh saya mau ke masjid. Tetangga nanya, Khalid mau kemana?
Ditanya ya, sudah ada pertanyaan. Pertanyaan ini kalau nggak dijawab, syaitan akan tunggangi. Jadi masalah nih. Sudah ditanya, mau kemana? Mau ke masjid. Takut riya Ustaz? Nggak usah takut, karena riya itu adalah produk yang ditawarkan oleh syaitan. Seperti kita lagi di mobil, lampu merah, lagi ada kaca, orang ketuk-ketuk nawarin produk, kita nggak buka jendela, nggak ada masalah. Dia mau ngomong apapun, biarin aja dia ngomong. Selama kita nggak iya kan, nggak riya, nggak ada masalah. Syaitan bilang di sebelah kamu ada ini, nggak usah kita iya kan, udah tetap aja sholat, nggak ada masalah. Kan gitu. Jadi kalau perbuatan baik ditanya, jawab. Kenapa kamu pakai jilbab? Jawab. Ditanya kan? Ya karena agama perintahin. Kita jawab. Saya merasa lebih nyaman. Ada beberapa anak-anak muda di Amerika, sampai ada di YouTube cuplikannya. Anak muda mahasiswi 3 orang, semuanya pakai cadar malah, bukan cuma pakai jilbab, pakai cadar di Amerika di jalan raya. Kemudian mereka bawa baju-baju baru lengkap, dari jilbab besar sampai cadarnya sampai bajunya semua. Di dalam dus ada 5-6 baju. Kemudian mereka wawancarain orang perempuan-perempuan non muslim yang lewat, yang bajunya terbuka gitu, lewat. Menurut kamu nih, kami ini seperti apa sih? Buruk sekali. Kamu bisa lihat apa? Kamu bisa bernapas apa? Macam-macam lah. Dicaci maki gitu kan? Baiklah. Terus dia bilang, oke lah, itu penilaian kamu. Mau nggak kamu 5 menit aja pakai seperti kami? Ini ada baru nih. Kamu cuma pakai dari sini ke ujung jalan sana, kembali lagi ke sini. Terus berikan kami pendapat kamu 5 menit itu, 5-10 menit aja. Orang-orang barat kan mau coba nih. Oke, dipakein sama mereka. Sampai pakai cadar, ini orang non muslim ini. Sudah pakai lengkap, disuruh jalan 100 meter. Sampai ujung jalan, kembali lagi ke sini. Semuanya lebih dari 10 orang yang coba, semuanya mengatakan, kok saya tadi 10 menit itu kayak di alam lain. Tenang rasanya. Nggak ada ketakutan, nggak ada yang ganggu. Sampai ada yang pakai pasang kamera di dekat jilbabnya. Kalau dia ada yang jalan tidak pakai jilbab, itu di jalan Amerika tuh banyak laki-laki yang ganggu. Kalau dia pakai jilbab, nggak ada yang ganggu. Orang cuma lihat, tinggalin, nggak ada yang ganggu. Gitu kan? Nah ternyata ini memberikan kenyamanan, diberikan bahasa kepada mereka. Jadi jangan malu untuk menjelaskan. Kenapa? Ya karena saya nyaman. Dan kita harus punya prinsip hidup. Orang kalau nggak punya prinsip hidup, rumahnya gonta-ganti warna 1 hari 10 kali. Loh ya, kita cat warna krem begini nih. Ada teman datang, weh kenapa krem? Mestinya warna biru. Ubah biru. Ntar sepupu datang, kuning. Loh, ini saya sama suami saya suka. Selesai. Kan itu. Itu prinsip saya suka, saya nyaman. Kan gitu. Harusnya. Saya kasih contoh juga yang lain. Kalau Bapak Ibu lagi masuk ke restoran, kita lagi di jalan sama teman-teman nih, mau makan nasi goreng. Ini enak nih nasi gorengnya gini-gini. Ini biasa kalau contoh makanan cepat difahamin. Jadi saya kasih contoh. Ini enak nih nasi gorengnya gini-gini. Oke lah, kita pergi ke sana. Pas tiba di restoran itu, buka menu, ada mie goreng. Hati kita lagi pengen mie goreng. Ada. Kira-kira pilih nasi goreng atau mie goreng? Mie goreng. Teman-teman bilang, ini nasi goreng enak. Oke, nanti saya incipin punya kamu. Nggak apa-apa. Tapi saya lagi pengen mie goreng. Harus punya prinsip. Kalau enggak kita pelimplang nih. Kamu buka usaha ini, kenapa kamu buka, nanti kamu bagaimana ngurus gini-gini. Loh, saya mau gitu. Yang penting kita tahu kita bisa, ya udah jalanin. Kan gitu. Itu maksudnya kebenaran ya. Kalau kita tahu ini baik, ditanya kita jelasin. Saya mau ke masjid. Kamu pakai jilbab karena saya rasa nyaman. Kan gitu. Kamu pergi pengajian ngapain? Ya saya dapat ilmu. Jelasin. Jadi orang jadi tahu kan gitu. Dan kita bisa tunggangi untuk dakwah. Nanti sekalian ya, kamu juga coba-coba datang gitu. Itu kalau perbuatan baik kita kerjakan. Kalau perbuatan baik tidak dikerjakan. Contoh, difahami dengan contoh. Saya misalnya lagi safar dari Jakarta ke Jawa Barat misalnya, atau Jawa Tengah, lewat Cikampek, hari Jumat. Laki-laki sholat Jumat ya. Contoh, ini perbuatan baik yang tidak dikerjain ya. Kemudian saya mampir di masjid, orang baru selesai bubar sholat Jumat. Saya masuk masjid, ada satu warga keluar dari situ, Bapak nggak sholat Jumat ya? Saya kan musafir, gugur Jumat ya, nggak ada Jumat, duhur asar. Tapi perbuatan baik tidak saya kerjain, cuma ditanya, Bapak nggak sholat Jumat ya? Oh iya, saya musafir. Jawab, clear pada saat itu. Jadi jangan tidak dijawab. Jelas sampai sini ya. Baik, kita pindah ke sebelahnya. Orang berbuat buruk, ya sudah misal ada gelas saya sentuh jatuh. Perbuatan buruk ini saya pecahin gelas misalnya.
Kan buruk ya. Kita tahu kita salah. Baik, akuin itu salah. Iya, saya salah. Tapi ceritain kenapa. Alasannya apa? Oh, tadi saya jalan nggak sengaja kesentuh. Kita bukan membela diri ya, tapi menjelaskan alasan kenapa melakukannya akan membuat orang yang sedang butuh jawaban clear. Oh iya, dia tergoda karena ini, dia melakukan karena ini. Tapi saya salah, saya nggak akan ulangin. Saya tahu itu salah. Gitu ya, contoh gitu kan. Clear pada saat itu. Karena kita akuin. Tapi menjelaskan kenapa membuat kita lebih yakin. Oh, ini nggak boleh saya ulangin. Membuat lebih yakin juga orang yang sedang bertanya atau kita bertanggung jawab kepada dia. Tahu, oh dia lakukan karena ini. Telat balik ke kantor. Salah. Ya, saya salah. Konsekuensinya potong gaji, baiklah. Tapi tadi saya telat karena macet di sini. Memang ada kebakaran. Jelasin alasannya. Sesuatu. Walaupun alasan itu salah. Salah ini, saya tahu salah. Ini juga tidak boleh. Saya tidak akan ulangi. Tapi saya lakukan tadi karena saya tergoda sama teman. Karena saya begini. Kan clear, selesai. Sekarang yang saya ingin titik beratkan yang terakhir. Perbuatan buruk tidak dikerjakan. Tadi kan perbuatan buruk dikerjakan ya. Contoh gini. Ini sekaligus saya jawab tadi. Ini panjang lebar ini sebenarnya untuk sampai ke poin ini. Misal gini. Ibu sudah ikut pengajian, udah tahu oh ini nggak boleh rupanya dalam agama. Umur kita terbatas, sudah deh saya mau tobat, saya mau berubah. Misal, bukan aib itu. Berubah jadi lebih baik kan bagus ya. Baik teman-teman mulai telepon, ayo besok kita ke diskotik yuk, ayo kita besok ini ayo. Kita biasanya orang kalau sudah ikut pengajian, itu ditelepon sama teman-temannya nggak mau diangkat. Waduh orang ini telepon karaoke lagi nih. Nggak usah angkat deh, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Begitu sudah tidak ditelepon temannya, alhamdulillah nggak ditelepon lagi. Padahal itu salah. Angkat teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben salam. Ya, saya kira muslim. Kita kan muslim ya. Jawab dan baik. Nanti malam besok ya kesini ya. Jawab. Maaf ya, saya sudah ikut pengajian. Kayaknya saya nggak tahu tuh nggak boleh loh sekarang. Gini, kamu alim sekarang? Iya nggak apa-apa. Ini nggak saya sekarang, gitu kan? Saya juga mengajak, saya harap kamu bisa hadir ya satu waktu. Dia panggil kita ke diskotik, kita panggil ke taklim. Ya. Baik, satu waktu nanti kamu ikut ke taklim ya, biar kamu tahu juga ya. Kira-kira orang yang tidak angkat telepon, dihubungi lagi nggak? Enggak, kalau orang yang tidak angkat telepon pertama, dihubungi lagi. Jadi PR tuh. Karena setiap saat temannya akan telepon. Hari ini dia selamat, besok, lusa, minggu depan dia telepon. Tapi kalau dia sudah jelasin, saya sudah ikut pengajian. Temannya jadi takut telepon karena diajak ke pengajian. Menjelaskan poin itu membuat clear. Ini kaidah dalam menjalani itu. Jadi kalau ibu tanya bagaimana mengajak teman-teman supaya faham sunnah, tentu ada proses perubahan terjadi pada kita. Tapi tetaplah jalankan sunnah Nabi SAW. Senyum dengan muslim, ya, menegur, menjawab salam, menjenguk orang sakit, memberi hadiah, kan banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita bisa lakukan. Tapi berbau kemaksiatan tidak, saya nggak mau. Dan jelaskan kenapa. Saya tidak bisa karena ini. Saya sudah ikut pengajian kemarin tuh ada ustaz jelasin hadis ini, ada kisah ini menyentuh saya kayaknya nggak berani lagi deh. Kalau saya meninggal gimana? Misal, siapa tahu subhanallah jadi penyebab dakwanya dia, kita nggak tahu. Gitu kan? Kita nggak tahu. Hidayah itu subhanallah. Semua orang yang masuk Islam itu kalau kita tanya unik-unik tuh. Hanya dengar azan merinding, hanya karena melihat seseorang muslim pakai jilbab, kan begitu. Nggak ada tuh, oh jarang orang masuk Islam itu karena kayak kita baca buku tebal-tebal, kan. Makanya saya bilang kalau ada teman-teman mau masuk Islam, dudukin langsung syahadatin. Nggak ada mandi, nggak ada apa, syahadat. Karena kalau dia syahadat, dia meninggal 1 menit kemudian kita dapat pahalanya. Ada orang nggak dikasih buku, ini Riyadhus Shalihin baca dulu ya. Ini berapa tahun mau habis. Dakwain segera gitu kan. Allahu a'lam. Jadi kalau kita simpulkan Bu ya, yang pertama, ibu tunjukkan saja sunnah Nabi itu adalah indah, sesuatu yang indah. Tetap kita senyum kalau sama jenis ya gitu kan, kita tegur, sapa, undang, tetap segala sesuatunya apa yang sesuai dengan sunnah kita jalankan. Jenguk orang sakit, bantu orang susah, saling memberikan hadiah, semua adalah sunnah-sunnah Nabi. Dan yang kedua, jelaskan kenapa kita berubah, kenapa kita bisa berubah, jelasin. Saya berubah karena saya dengar ini. Pasti kita semua ibu-ibu yang misalnya sudah ikut pengajian terus punya pengalaman spiritual, pasti punya pengalaman kan, awal membuat kita sadar, oh ya saya dengar kisah ini, ceritain. Saya dengar kisah ini, siapa tahu juga jadi penyebab hidayahnya dia. Sebagaimana orang bisa saling panggil-memanggil janjian ke diskotik, kita bisa saling panggil-manggil di tempat yang baik, kenapa enggak? Gitu kan?
Jadi harus kita pahami masalah ini. Dan jangan terpengaruh dengan lisannya orang. Karena pujian orang dan ancaman orang itu hanya sepanjang lidahnya. Kamu cantik ya, kamu pintar ya, kamu hebat ya, kamu ini. Terus dapat apa? Kenyang. Nggak kenyang. Nggak hilang, nggak tambah kaya. Nggak tambah kaya. Malah jadi masalah kita kalau dipuji. Nggak ada. Dan orang-orang yang mengajak kita menjamin, kita nggak apa-apa, saya yang jamin kamu gini. Demi Allah bohong. Coba kalau kita meninggal, dia cuma berdiri di atas liang lahat kita. Nggak bisa. Mau nunggu 1 jam di kuburan? Nggak bakalan. Dia akan pergi, kita sendirian di situ. Yang nemenin kita amal sholat ya amal buruk kita. Tanggung jawab sendiri. Maka jangan pernah malu untuk berubah. Nggak ada masalah. Berubah menjadi lebih baik itu positif. Orang bertanya, jawab. Insya Allah akan ada jawaban buat mereka. Allahu a'lam. Gitu ya Bu. Ada lagi? Ya sebentar. Jadi hadisnya begini. Hadis itu hadis sahih. Tidak halal bagi wanita, tidak halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Ya. Hadis ini dipegangi oleh pendapat pertama ulama mengatakan berarti tidak boleh safar tanpa mahram secara mutlak. Umurnya berapapun tidak ada safar tanpa mahram. Mahram ini semua tidak boleh ibu nikahi. Ayah, paman, kemudian saudara, ya, keponakan, ini semua adalah anak. Nah ini mahram, harus ada mahramnya. Dan ya, dan mahram ini sifatnya memang untuk perlindungan tujuannya. Dan dibutuhkan mahram semasa perjalanan saja, bukan tiba di lokasi. Misal Jakarta Surabaya. Nah perjalanan Jakarta Surabayanya ini karena keamanan butuh. Tiba di lokasi yang komunitas manusia sudah banyak, itu nggak ada masalah. Karena di sini yang dibutuhkan teman untuk safar, kan gitu. Baik. Pendapat pertama mengatakan pokoknya yang namanya safar nggak boleh tanpa mahram. Juga ada sebuah hadis yang pernah seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, saya mau pergi jihad, istri saya mau haji. Apa yang saya harus lakukan? Biarin istri saya safar atau saya temanin? Saya mau jihad nih. Kata Nabi SAW, pergilah sama istrimu haji. Suruh temanin istrinya haji. Gitu kan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan, makna daripada sehari semalam ini, itu kembali kepada makna yang sebenarnya. Perjalanan sehari semalam. Misal, Jakarta-Bandung 2 jam naik mobil. Kurang dari 24 jam. Dilihat juga sebab syar'i. Kenapa dia tidak boleh, kenapa dia safar pakai mahram? Misalnya keamanan. Sekarang orang safar naik pesawat 1 jam pesawat, aman gak ibu-ibu? Aman. Sudah aman kan? Siapa yang mau ganggu? Ada yang ganggu di sebelah, ibu tinggal bilang dikeroyokin 1 pesawat. Gak mungkin. Jadi ada unsur keamanan sudah ada. Dan kalau safar itu di bawah 24 jam, pendapat kedua mengatakan tidak ada masalah. Ya. Perjalanannya. Dan khusus dalam madhab Syafi'iyah, kalau haji dan umrah mutlak mereka mengatakan tidak ada masalah, tidak ada mahram. Haji dan umrah dalam madhab Syafi'iyah saja. Ini masih khilaf di antara ulama karena dianggap ibadah. Asal dia safar, memang betul-betul ada komunitas bersama dia, bukan sendirian. Bukan. Jadi misalnya ibu-ibu berangkat 5 orang, rame-rame ada komunitas, ada ibu-ibu yang lain nanti satu kamar. Nah itu adalah hukum yang dalam pendapat kedua. Saya bicara masalah khilaf. Saya tidak menentukan pendapat yang mana. Tapi saya angkat supaya jelas masalah hukumnya seperti ini. Maka pendapat kedua mengatakan kalau ada begini komunitas, apalagi dalam masalah ibadah haji dan umroh, ini adalah hal dibolehkan. Tapi kalau safar rekreasi, pergi sendiri, nah ini semua dua pendapat mengatakan tidak boleh. Karena harus ada keamanan. Dari mana dia bisa tahu di negeri non-muslim kemudian dia ada masalah misalnya, kita tidak tahu. Maka ini Allahu a'lam khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Ya. Jadi tentu kalau kita simpulkan lebih aman ibu ada mahram. Alhamdulillah, gitu kan, jauh lebih baik. Karena mahram ini akan menjaga kita. Ya, akan lebih aman. Karena laki-laki itu fitrahnya, kalau lihat laki-laki lain, subhanallah, biar anak laki-laki dia segan. Ibu bawa anak laki-lakinya ibu, biarpun masih SD, ada laki-laki iseng mau ganggu, lihat laki-laki itu tidak berani dia. Fitrah manusia begitu. Karena itu untuk keamanan memang. Anak kecil pun dia tidak berani. Tidak berani dia. Jadi memang sudah seperti itu, tujuannya untuk itu.
Baik, kita kembali dulu kepada hukum takziah. Takziah beda dengan ziarah ya. Takziah sama ziarah berbeda. Berbeda antara langit dan bumi. Tapi di Indonesia kita samain tuh. Ziarah itu memang kita datang kepada seseorang muslim, ziarah. Duduk, ngobrol, minum, makan, segala macam. Mungkin nginap. Itu ziarah. Takziah maknanya adalah meringankan kesedihan keluarga mayit. Saya ulangi lagi. Pahami baik-baik definisinya. Meringankan kesedihan, bukan mayit ya, keluarga mayit. Itu takziah. Karena mayit tidak butuh 3 hari untuk didoakan seumur hidup kita. Setiap hari kita sedekah buat mereka, setiap hari kita doakan. Jadi takziah bukan untuk mayit. Nah, banyaknya orang-orang Islam sekarang mengadakan acara di acara kematian, karena mereka anggap ini untuk si mayit nih. Keluar dari definisinya sebenarnya. Takziah itu meringankan beban keluarga mayit. Saya kasih contoh hadis-hadis Nabi. Hadis Bukhari. Waktu Ja'far bin Abi Thalib, itu adalah saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib, meninggal radhiyallahu anhu, mati syahid di perang Mu'tah, gitu kan? Di perang antara muslimin dengan orang-orang Bizantium, ya. Meninggallah Ja'far bin Abi Thalib, lalu kata Nabi SAW waktu sampai berita di Madinah, isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum. Buatlah masakan, antarin makanan dan minuman untuk keluarganya Ja'far. Ja'farnya mati, keluarganya Ja'far lagi sedih. Bawain makanan tuh dan minuman ke sana, karena mereka telah tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Mereka sedang sedih. Berarti takziah di sini untuk keluarga mayit, dan tugas kita yang datang bawa makanan, bukan kita yang makan di situ. Jadi jangan dibalik nih. Itu dulu. Terus Nabi SAW bertakziah maksimal 3 hari. Di dalam hadis sahih dikatakan Nabi SAW bertakziah 3 hari. Dan takziah ini Nabi SAW datang, doakan, sabarkan. Seperti misalnya lafaz hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, Inna lillahi ma'a'ta, milik Allah apa yang dia kasih, walillahi ma'akhad, milik Allah yang dia ambil, wa kullu syai'in bimiqdar, semua berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu kita sabarkan, sabar ya. Seperti kasus contoh, kakak sekandung saya beberapa tahun lalu meninggal anaknya, satu-satunya anak laki-laki, ponakan saya, mungkin ini sekitar 7-8 tahun yang lalu lah. Subhanallah, dia meninggal. Saya habis subuh ditelepon di Jakarta, Khalid, ponakan kamu, anak ini laki-laki, sehat, lagi kuliah, anaknya Masya Allah secara fisik juga tidak ada kekurangan, pintar, prestasi, bakti sama orang tuanya, banyak kelebihan. Sore kakak saya perempuan masih minta, nak antarin ke tempat kursus adik perempuannya. Pulang rupanya kakak saya di drop di sana. Habis sholat maghrib ada yang telepon temannya dari Bali, mau datang ke Makassar, dijemput sama dia. Keluar tol ditabrak mobil truk, mati di tempat. Satu-satunya anak laki-laki nih. Rupanya kakak saya taunya jam 12 malam, anak ini gak pulang-pulang, jam 12 malam dapat berita kalau anak ini mati. Tabrakan. Tiba-tiba mendadak pingsan, bangun, pingsan, sudah gak bisa ngomong. Kakak saya ini shock, karena satu-satunya anak laki-laki. Ibu-ibu tahu bagaimana. Dan anak ini sehat, tadi sore dilihat sama-sama. Masih makan pisang goreng, masih minum teh hangat, masih ngantar ibunya ke tempat khusus adiknya. Ditelepon sama saya, begitu saya tiba di Makassar, kata mereka, ini kakak kamu gak ada yang bisa tanganin nih. Dari semalam udah pingsan, bangun pingsan, tidak mau makan, tidak mau minum. Saya datang, saya bilang sama dia, kak duduk sebentar. Begitu dia duduk, saya bilang, Hamdi, nama anak ini Hamdi. Hamdi ini tidak hilang, tapi dia cuma mendahului kita saja. Begitu saya bilang, tidak hilang, duduk dia. Apa benar Khalid, Hamdi tidak hilang? Tidak hilang. Di mata kita di dunia dia hilang, tapi dia dalam pandangan agama tidak. Kita beriman pada hari akhir. Sebenarnya Hamdi ini sudah mendahului kita ke alam akhirat. Kitanya menyusul. Saya sama kakak ibaratnya mau ke Surabaya sama Hamdi. Hamdi tiketnya jam 9 pagi, saya sama kakak tiketnya jam 3 sore. Dia duluan, kita nyusul. Yang penting tiketnya sama, iman dan amal soleh. Jadi dia nggak hilang. Orang kalau faham ini dia tidak akan bersedih berlebihan. Karena sebenarnya memang mati itu Bapak Ibu sekalian pintu. Semua orang harus masuk dalamnya. Ibu mau lari kemana nggak bisa. Dan itu pintu untuk pergi ke satu tempat yang lebih mewah, lebih bagus, gitu kan? Orang semua kalau tahu mati itu adalah sebuah pintu yang membawa dia kepada kehidupan abadi, dia nggak takut. Dan itu cuma orang beriman yang bisa tahu masalah itu, kan gitu. Itu berhubungan dengan masalah kematian tadi. Jadi ini bisa dijelaskan sebenarnya masalah makna takziah yang salah fahami. Kemudian perilaku Nabi SAW menyuruh membawa makanan orang yang datang. Nabi SAW tidak pernah lebih dari 3 hari dan mendoakan juga menyabarkan keluarga mayit, gitu kan. Ini yang Nabi SAW lakukan.
Baik, bagaimana dengan tahlilan? Tahlil artinya la ilaha illallah, zikir ya. Baik, sekarang begini Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau kerjakan dua buah ibadah, dan dua ibadah ini dua-duanya kita mau satuin, seperti contoh misal ya, insya Allah habis azan kita langsung jalan sambil jawab azan. Ini terakhir pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita mau pertemukan antara takziah kan ibadah, kemudian yang kedua adalah tahlilnya, membaca zikirnya, ini juga ibadah. Kalau kita ingin mempertemukan dua jenis ibadah, butuh dalil penyambung. Pertanyaannya begini, waktu takziah Nabi pernah tahlilan nggak? Kan gitu. Nabi pernah berzikir nggak? Kalau tidak, kita jangan kerjakan, karena Nabi sudah sempurnakan agama. Dan kita tidak lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW. Dan memang tidak pernah ada hadis Nabi duduk bacain Al-Quran, bacain zikir untuk orang mati, nggak pernah. Yang ada Nabi datang, suruh bawain makanan, doain, sabarin, pergi. Lain kalau ziarah kuburannya si mayit, itu lain. Nabi SAW doain, itu kan. Nabi SAW suruh keluarganya sedekahkan buat dia, sebarin ilmunya, gitu kan. Haji dan umroh buat dia walaupun sudah meninggal, itu dikerjakan. Tapi takziah di sini jangan disalahpahamin. Nah, kenapa ada banyak orang melakukan tahlilannya? Karena dianggap ini untuk si mayitnya. Takziah ini keliru. Mayit dari pertama dia meninggal sampai kita meninggal juga, terus kita tambahkan amal buat dia. Takziah hanya 3 hari terbatas untuk keluarga mayit. Mereka yang kita senangkan, sabarkan, seperti itu. Ini kalau difahami maka tidak ada masalah sebenarnya, gitu kan. Jadi kita bukan sedang menyorotin tahlilnya, bukan. Meletakkan batu bata pada tempatnya akan membuat bangunan indah, kan gitu. Pernah ada orang begini Bapak Ibu sekalian. Orang ini habis sholat asar, kita tutup dengan kisah ini ya. Begitu habis sholat asar kan tidak ada sholat sunnah. Rupanya orang ini, Imam Hasan Basri lagi jadi imam nih, ulama tabi'in. Tiba-tiba dia berdiri, dia sholat lagi. Sholat sunnah dia, 2 rakaat. Imam Hasan Basri lihat sholat dia asar dari mana nih, gitu. Begitu didekatin, berdiri lagi dia, sholat lagi. Sampai 8 rakaat. Hasan Basri pegang tangannya. Kamu sholat apa nih? Kok bisa sholat habis asar gitu? Orang ini spontan marah. Dia bilang, hai imam, imam itu kalau kita kiai. Apakah Allah akan menghukum saya gara-gara saya ibadah? Kata Hasan, gara-gara saya sholat nih, masa Allah mau hukum saya? Kata Hasan Basri, Allah nggak hukum kau karena kau ibadah. Allah hukum kau karena kau buat-buat syariat. Ini nggak pernah diajarin, kau buat nih gimana modelnya? Nggak boleh ini. Maka orang itu jadi faham akhirnya, gitu kan. Jadi kasusnya tahlilannya bukan itu, tapi masalahnya adalah Nabi pernah buat atau tidak. Sama kita ziarah kubur. Ada orang banyak ziarah kubur, baca Al-Quran di kuburan. Pertanyaannya, Nabi ini kan ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Ini kan yang kita perlu hubungkan. Kalau ada dalilnya, lakukan, silakan. Oh, Nabi pernah baca surah ini, baik, lakukan, silakan. Tapi tidak ada riwayat. Kalau tidak ada riwayat, maka dalam ibadah asalnya adalah tawakuf namanya. Kalau ibadah, ibu nggak tahu nih, ini boleh atau enggak ya, jangan kerjain dulu. Karena ibadah nggak bisa sembarangan. Ibadah itu niat, perkataan, perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Harus seperti yang Allah mau, baru bisa. Kalau enggak, nggak bisa, gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau terjadi pada keluarga, ibu tugasnya menyampaikan. Saya tahunya begini, gitu kan. Oh enggak harus, ya sudah, itu hak mereka. Ibu nggak mungkin jor-joran di situ. Ya sudah lah, orang mau kerjain silahkan. Tugas kita kan hanya menyampaikan. Dan kita juga tidak menghardik, tidak menyalahkan. Tapi kitanya pribadi lebih berhati-hati. Karena tidak ada contoh maka kita tinggalkan. Allahu a'lam. Baik, maaf sampai sini insya Allah. Kita lanjutkan pertemuan akan datang lagi. Semoga Allah mudahkan dengan hadis kita yang ketiga. Dan insya Allah buku ini saya titip di sini supaya saya nggak bawa-bawa lagi nanti. Allah ta'alim. Mungkin begitu, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi dan ini dijadikan sebagai tambahan amal kita hari kiamat. Dan semoga saja semua orang yang punya masalah yang hadir di sini diangkat masalahnya, dan juga orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, dan seluruh muslimin yang hadir di sini yang pernah berbuat dosa, dan juga kedua orang tua kita dan seluruh muslimin di luar sana dimaafkan oleh Allah Zat Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Dan kita berdoa kepada Allah untuk seluruh muslimin di Palestina, di Syria,
Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, Allah juga muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum saya tutup dan kapsul majelis, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti web resmi di www.khalidbasalamah.com, dan kalau nonton di YouTube berikan dukungan share.